hampir 70% wanita itu di Indonesia itu fake orgasm. Kenapa? Biar cepat selesai. Karena dia mungkin gak menikmati. Dan sebenarnya laki-laki sebagian tuh tahu, tapi foreplay itu penting. Tolong bahas tutorial foreplay, teknik foreplay supaya istri orgasme. Astaga. Aduh, banyak suaminya baru pulang kerja capek, lagi nggak enak kondisi di kantor, terus pulang, istrinya minta jatah, katakanlah gitu ya. Tapi jadi nggak mood itu bisa kan? Jadi nggak mood bisa, tetap walaupun bisa tetap ejakulasi, tapi atau nggak bisa kalau misalnya nyobain yang women on top. Coba deh, enak nggak kalau kamu sih badannya lebih mundur atau lebih maju atau apa? Jadi kayak coba-coba gitu loh, karena memang pasangan adalah ladang bermain gitu kan, ya kan, siapa lagi, kita mau main sama siapa lagi gitu kan, dan emang kita udah halal gitu kan, dan itu mah tujuan seksual adalah untuk rekreasi, dimana untuk mencapai kepuasan seksual yang bisa didapatkan dengan cara eksplorasi tadi. Hai teman interaksi, jumpa lagi di podcast Interaksi, in-depth terkini, faktual, psikologi, dan seksologi. Ya, kalau ada kata seksologi, udah pasti nih nyangkut ya dari part 1 ke part 2, dan ramai banget kalau kita bahas soal edukasi seks, baik parents, pasutri juga. Nah, di part 3 ini kita akan khusus membahas apa saja yang menjadi ragam tanggapan ataupun juga komentar dari para teman interaksi sekalian ya di kolom komen yang mungkin gak sempat kita bacain satu-satu, tapi akan kita kupas tuntas bersama di part 3 ini. Masih bersama Naila Husna dan tentunya narasumber yang kini menjadi idola baru dari para pasangan suami istri sekalian. Siapa lagi? Ada Febriski Yahya yang akan kembali menemani kita untuk cuap-cuap di sini. Hai. Kita sudah merah merona ya. Merona dan menyala dan membara. Betul banget. Pastinya udah ditunggu-tunggu ya untuk episode kali ini karena ramai banget ya kemarin itu ya, akhirnya tembus hampir 1 juta views dan juga ragam komentarnya banyak banget nih. Nah, aku pengen tanya dulu sama Ebi, kira-kira menanggapi serunya podcast kita di part kedua dan juga part pertama itu seperti apa? Oke, kalau part pertama kan lebih banyak fokus kepada seks edukasi untuk orang tua gitu ya. Jadi kayak kesannya ilmiah banget gitu ya kan. Jadi banyak yang merasa terbantu karena mereka juga banyak yang nggak tahu nih cara ngomong ke anak gimana. Nah, begitu part 2 ya kan, seks edukasi pasutri ini kita kembali lagi ke mindset awal bahwa banyak orang mengira bahwa seks ya udah gitu aja, langsung aja semua orang juga bisa. Ternyata kan harus dipelajari sebenarnya kan. Jadi banyak komentar-komentar yang kayak masa begituan aja dibahas gitu, masa gitu dipelajari, itu semua kan natural. Oh tidak, kalau natural itu mungkin binatang natural ya, tapi kalau manusia tidak, banyak banget ilmunya. Kalau natural kenapa banyak expert yang khusus menangani masalah seksual coba? Itu kan arti penelitian-penelitian juga banyak membahas masalah seksual. Itu kan artinya sebetulnya ini tidak bisa dijalankan secara natural begitu aja, karena harus ada ilmunya dulu agar bisa mencapai kehidupan seksual yang harmonis untuk pasutri. Oke, kehidupan seksual membawa pengaruh ke hubungan pernikahan yang juga harmonis ya. Banget. Jadi gimana? Makin antusias kan ya? Kita lanjutin ya kalau gitu. Ini sudah ada pertanyaan dari teman interaksi sekalian yang sudah kami kumpulkan ya. Kita akan bacakan satu-satu yang mungkin merasa ada yang nulis di kolom komen. Ayo pantengin terus podcast interaksi ini sampai selesai, sampai episode akhir. Oke, kita langsung aja ya. Sudah siap? Ibu siap dong pastinya dong. Ada pertanyaan. Menggemparkan lagi ya. Yang pertama nih dari @budi_pasler_xxx. Apakah libido laki-laki dipengaruhi faktor psikologis, misalnya suasana hati? Pengaruh banget. Ya. Jadi kan seperti kita bicarakan sebelumnya bahwa kalau performa seksual itu tergantung oleh faktor biologis, psikologis dan juga biologis tadi kan yang hormonal gitu ya, sama psikologis sama kondisi kesehatan. Misalnya kalau tadi kemarin saya bilang hipertensi, darah tinggi itu bisa mempengaruhi performa gitu ya. Nah psikologis ini ngaruh banget. Tapi sepertinya memang hanya terkesan bahwa wanita aja dipengaruhin. Padahal enggak. Kenapa kita lebih condong kepada wanita yang katanya suasana hatinya harus bagus dulu baru bisa perform, padahal sebenarnya laki-laki juga, karena wanita lebih mengekspresikan gitu. Kalau misalnya dia nggak mood lebih ekspresikan, tapi kalau laki-laki mood nggak mood ya tetap dilakukan gitu, karena mungkin merasa ya kalau misalnya kalau aku nggak ngasih nafkah batin kan aku nanti harga diriku yang terluka, padahal sebenarnya dia nggak pengen banget gitu. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh, tapi karena laki-laki tidak pandai mengekspresikan emosinya gitu. Oke, jadi tadi sudah kita bahas ini di podcast sebelumnya, faktor-faktor apa saja. Misalnya nih
suaminya baru pulang kerja capek, lagi nggak enak kondisi di kantor, terus pulang, istrinya minta jatah, katakanlah gitu ya. Tapi jadi nggak mood itu bisa kan? Jadi nggak mood bisa, tetap walaupun bisa tetap ejakulasi, tapi mungkin klimaksnya itu akan lebih tidak seoptimal biasanya. Mungkin jadi mainnya lebih cepat atau ereksinya kurang maksimal tuh bisa banget karena tadi faktor psikologisnya tidak mendukung gitu. Oke, jadi perlu diperhatikan juga nih untuk pasangan ya. Pasangan halal ya. Istri untuk tetap menjaga kondisi psikologis suami agar bisa maksimal nantinya sama-sama orgasme. Orgasme bersama. Oke, itu sudah terjawab ya. Kita lanjut lagi ke ini nih komentar atau tanggapan dan juga pertanyaan yang kedua dari @dominbati_xxx. Iya. Foreplay itu penting. Tolong bahas tutorial foreplay. Teknik foreplay supaya istri orgasme. Astaga. Aduh, banyak banget tutorial. Tutorial foreplay gimana ya? Tutorial lagi ya, ini kita guideline-nya aja lah ya. Nah, kalau sebenarnya foreplay itu buat suami dan istri, nggak cuma istri doang sebetulnya. Itu perlu dua-duanya. Karena kan istri cukup lebih lama untuk mengkondisikan, relatif lebih lama ya, mengkondisikan tubuhnya agar siap gitu, agar bisa lubrikasi sempurna gitu. Jadi sebenarnya wanita itu makhluk yang suka dipuji, ya kan? Kita kan banget kan. Jadi misalnya laki-laki itu bisa pertama kita puji dia foreplaynya melalui kata-kata. Kasih kata-kata manis. Mungkin dari sederhana misalnya dimasakin, masakannya enak banget ya. Itu kan udah mulai berbunga-bunga tuh kan ya. Udah mulai tenang, hatinya udah senang gitu kan. Nah, lalu pujilah dia misalnya, kamu seksi banget, kamu cantik banget segala macam dan lain-lain. Karena apa? Banyak istri-istri yang merasa libidonya menurun karena kepercayaan dirinya menurun habis melahirkan, misalnya jadi gemukan. Jadi dia kalau nggak pede jadi nggak nafsu gitu kan, nggak libidonya nggak ada gitu kan. Jadi para suami bisa membantu untuk meningkatkan libidonya dengan kata-kata yang manis, kata-kata pujian. Itu bisa satu lewat telinga ya, kata-kata gitu kan ya. Yang kedua itu bisa memperluas titik-titik area rangsangan. Selama ini mungkin kita taunya cuma area rangsangan tuh ya kalau nggak sekitar payudara ya sekitar vagina aja, padahal sebetulnya luas. Misalnya di belakang leher gitu kan. Misalnya bahkan di belakang paha ya, mungkin kayak emang ada ya, itu ada. Jadi banyak titik-titik yang titik zona erotis yang harus suami tahu nih, bukan cuma sekitar daerah kelamin tapi di yang lain tuh bisa kayak dibisikin lembut sambil di belakang telinganya gitu kan, sama belakang lehernya. Terus habis itu di lengan belakang juga bisa. Ini harus tahu di bagian leher dan mungkin bahkan di bagian belakangnya tumit dengkul ya. Apa namanya tuh? Lutut. Nah, dengkul kan lutut. Lutut tuh bisa diperluas daerah sensitifnya. Dan yang pamungkasnya adalah titik paling sensitif wanita adalah klitoris. Nah, ini harus dirangsang tuh klitorisnya. Kalau kita sudah bahas klitoris ya, itu terdapat jutaan ujung syaraf yang pasti bakal sensitif banget. Dan kalau misalnya memang kemarin kita sudah bahas ya, kalau 80% orgasme wanita berasal dari rangsangan klitoris. Jadi kalau memang susah untuk orgasme melalui penetrasi, jadi harusnya dimulai dengan orgasme dari klitoris dulu, baru bisa dimulai dengan orgasme dari penetrasi. Diikuti dengan itu. Jadi gitu. komunikasi ya intinya. Pasti komunikasi kepada istri, mana nih kira-kira titik-titik yang kemudian bisa membangkitkan lagi kegairahan itu ya. Yang kalau misalnya mau ditanya lagi tutorialnya, mohon maaf kita tidak bisa praktekkan di sini. Kita bikin kelas offline aja kali ya. Bikin kelas offline aja. Biar yang datang, boleh. Nanti kita bikin ya. Boleh banget. Aduh, ada lagi nih pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, teman interaksi di berikutnya dari @masdoplong_xxx. Apakah para istri waktu melakukan hubungan seks juga berfantasi? Waduh. Masa enggak? Iya. Iyalah, kita semua manusia tuh berfantasi. Tapi kenapa sampai dia bisa nanya gitu? Mungkin ya. Melihat banyak istri-istri sekitarnya kok kayaknya lempeng-lempeng aja, nggak pernah ngomong aku mau gini, aku mau gitu, misal mungkin gitu ya. Jadi kayak ini perempuan berfantasi nggak sih? Sebetulnya berfantasi namanya kita manusia. Misalnya kita kayak kebiasa makan nasi padang setiap hari, pengennya yang lain gitu kan, steak gitu kan. Itu juga manusia tuh juga normalnya gitu, bahkan perempuan juga. Tapi karena budaya sekali lagi di Indonesia yang tabu perempuan itu di bagian yang submisif dalam pembahasan soal seksual, banyak perempuan yang walaupun punya hasrat atau fantasi gak enggan atau ragu untuk menyampaikan sama pasangannya, ntar dikira cewek nakal gitu. Jadi mereka sebenarnya punya banget, tapi ya itu malu-malu atau bahkan kayak, aduh aku pengen deh kalau gaya, enggak deh, udah deh aku terserah suamiku aja misalnya gitu, atau kayak aku melayani suamiku aja misalnya gitu. Jadi sebenarnya punya banget, dan bahkan ya
dari suatu survei itu banyak perempuan-perempuan yang berfantasinya cukup liar juga, nggak kalah sama laki-laki. Misalnya kayak pengen threesome dan lain-lain tuh banyak sebetulnya, cuma ya nggak ngomong aja gitu kan. Tapi itu lagi-lagi ya, aduh jangan berpatokan sama film-film blue film Oh itu. itu enggak, patokannya jangan sama blue film, itu beda parah soalnya. banget ya kayaknya ya, Iya. melanggar norma ya. Melanggar gitu norma. ya. Kalau fantasi itu sebetulnya dihalalkan aja, cuma dalam pengaplikasiannya itu juga harus memperhatikan norma dan juga pasangan pastinya. Betul. Misalnya kalau fantasi threesome kan, kalau udah nikah nggak bisa dong Iya. gitu. Belum nikah juga nggak bisa sebenarnya kan, karena dibatasi norma dan sosial budaya gitu. Betul. Jadi mungkin gimana caranya harus komunikasikan lagi. Iya. Gitu. Jadi gitu Kompromi ya, mungkin lah nanti ya. Pak Sutri habis nonton ini langsung deh ya Tukar fantasi lah. bunda-bunda ngobrol soal ngomongin, itu sesekali iya. muncul ya, betul. balik lagi supaya lebih apa tuh namanya berapi-api Lebih ya. bergairah ya sama pasangan sendiri pastinya ya. Iya dong. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini pastinya teman interaksi juga menunggu apakah kolom komen saya masuk ke dalam episode kali ini. Oke, lanjut. Nih ya, dari @hendriagustian_xxx. Wah, ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi pernyataan kayaknya. Nih Ebi setuju nggak nih Bu psikolog dan seksolog kita? Laki-laki supirnya harus bisa seperti bawa mobil. Jalan pendakian tambah gas, jalan turunan gas slow, jalan datar gas santai, dan zigzag kiri kanan seperti tempuh banyak tikungan. Iya kan? Nah ini yang dibilang suami itu ngelit permainan tuh gitu. Jadi kalau misalnya istrinya tuh udah makin bersemangat bisa ditambah gitu speednya. Tapi kalau lagi ini ya pelan-pelan dulu gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai orgasme sekali, gimana caranya biar istri multiple orgasme? Dia juga harus mengendalikan permainan biar dia bisa menahan ejakulasi agar istri duluan yang orgasme, ya kan? Itu bisa. Tapi sebenarnya istri juga bisa loh ngelit. Maksudnya bisa gantian untuk berperan gitu kan ya. Makanya kali ini kan tadi kembali lagi komunikasi. Jadi nggak harus suami terus yang ngelit. Kadang-kadang istrinya ngelit. Ini kan jadi kayak wah aku ngerasa diinginkan nih. Nggak cuma aku doang nih yang ngelit. Kalau istri terima-terima aja kan. Terus suami kadang-kadang mikir gini. Sebenarnya yang mau nih aku doang apa dia juga mau sih sebenarnya? Apa dia cuma ya terpaksa aja ya memenuhi gitu kan. Tapi kalau istri yang punya inisiatif, yang aku ngarahin gaya, mungkin suami jadi kayak wah ternyata dia excited juga dalam hubungan seksual ini. Jadi kita berdua setara, mutual gitu. Oke. Tapi ladies first itu setuju? Ladies first itu itu kan dari episode sebelumnya karena perempuan itu agak relatif lebih lama mencapai puncak, laki-laki relatif lebih cepat, maka laki-laki harusnya menahan ejakulasi. Jadi ejakulasinya ditunda sampai istrinya orgasme duluan baru dikeluarkan. Karena kalau laki-laki sudah orgasme dan ejakulasi itu akan masuk masa refraktor yang untuk naik lagi agak susah dan agak lama dibanding perempuan. Oke, tapi standarnya untuk bisa menahan ejakulasi itu berapa menit sih? Yang penting di atas 3 menit. Karena kalau di bawah 3 menit itu sudah mulai masuk salah satu kriteria gangguan dari disfungsi ejakulasi gitu. Coba dicek masing-masing ya. Iya, dikasih timer ya. Nanti kalau misalnya ternyata di bawah 3 menit mungkin bisa konsultasi lagi ke pakar. Oke, lanjut ya dari @bang_sulaiman XXX. Cewek ibarat motor Honda, makin lama makin panas, makin kencang. Cowok ibarat Yamaha, langsung tancap gas. Ini orang bengkel kayaknya ya. Kayaknya ya. Ya, jadi kalau misalnya jadi perempuan dan laki-laki itu punya siklus dalam berhubungan seksual tuh berbeda memang. Kalau perempuan itu kan pertama fase rangsang. Jadi semuanya ya, perempuan laki-laki punya fase pertama adalah fase rangsang. Fase di mana tubuhnya sudah mulai mendapatkan stimulasi seksual dan udah mulai menunjukkan rasa menegang. Jadi kayak misalnya laki-laki sudah mulai ereksi, kalau perempuan klitorisnya sudah mulai ereksi. Jadi perempuan juga bisa ereksi tapi dari klitoris gitu ya. Udah mulai kencang gitu kan ya. Itu namanya fase rangsang. Habis itu ada namanya fase plateau. Plateau itu adalah fase menuju orgasme. Itu intensitasnya sudah makin, detak jantungnya sudah makin cepat, aliran darahnya juga lebih cepat, nafasnya udah lebih memburu gitu ya. Itu dialami perempuan dan laki-laki. Lalu ada fase orgasme di mana seluruh otot-otot menegang, terutama otot-otot di bagian alat kelamin. Nah, masalahnya habis fase orgasme itu kalau laki-laki masuk fase refraktor, yaitu turun. Jadi kalau udah ejakulasi dia turun nih. Nah, kalau perempuan kalau udah masuk masa orgasme bisa orgasme lagi, orgasme nggak ada masa refraktor. Jadi lebih cepat memang kalau udah naiknya agak slow, begitu udah naik lama di atas. Nah, kalau dengan catatan kalau laki-lakinya bisa mempertahankan untuk nggak keluar duluan atau nggak ejakulasi duluan. Tapi kalau laki-laki kalau udah sekali keluar itu untuk ereksi lagi memang butuh waktu, tergantung dari kesehatan dan lain-lain ya. Bisa beberapa menit ataupun sejam ataupun besoknya kayak gitu. Oke. Jadi
kayaknya aku setuju juga sih sama pernyataan Bang Sulaiman ini nih. Wanita ibarat motor Honda, makin lama makin panas ya. Iya benar-benar. Makin foreplay-nya makin lama makin sering, itu makin panas. Iya. Kalau cowok nih kebanyakan yang langsung apa-apa tancap gas. Nggak boleh gitu. Kayak gitu nggak boleh gitu ya. Nanti belum dipanasin tancap gas di tengah-tengah mogok lagi motornya. Aduh. Puas sendiri nanti ya. Iya, orang bengkel nih kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pernyataan atau pertanyaan berikutnya dari @hop1xxx. Pria kalau udah klimaks nunggu besok atau beberapa jam. Kok saya 20 menit aja bisa ereksi dan main lagi? Apa ini kelainan? Gak kelainan, tapi itu mungkin sebuah bentuk permintaan validasi kali ya. Mungkin minta validasi ya. Hebat ya gitu. Iya. Jadi seperti saya bilang tadi, laki-laki habis orgasme atau habis ejakulasi itu memasuki fase refraktor di mana penisnya akan turun dan dia akan sulit untuk naik lagi dan membutuhkan waktu. Beda sama wanita yang bahkan orgasme 1, kedua, ketiga, keempat itu bisa berlangsung dalam beberapa detik aja. Itu bisa. Kalau laki-laki nggak bisa berdetik kan, nggak bisa. Paling cepat tuh dalam hitungan menit lah, di atas 5 menit mungkin ya, itu untuk naik lagi. Tapi sekali lagi itu tergantung dari kesehatan. Nih kalau misalnya bapaknya itu 56 tahun masih bisa 20 menit kemudian ereksi lagi, itu bagus berarti. Jadi sehat secara jasmani dan rohani, itu aja. Sehat gitu ya. Bukan normal tidak normal. Kalaupun misalnya dia baru bisa ereksi besok ya oke aja gitu kan. Yang penting sama-sama terpuaskan, bukan puas sendirian gitu. Jadi dalam kasus ini tadi 20 menit kemudian masih oke. Ya normal-normal aja lah ya. Jadi tadi mungkin dalam hitungan menitnya tapi beda-beda. Beda-beda. Kadar itu masing-masing. Beda-beda. Gitu. Jadi udah dijawab ya. @hop1xxx. Oke, kita lanjut lagi. Lanjutnya nih, masih panas? Makin panas? Seru? Kita lanjut lagi. Dari @Ika Kurniawati. Nah, ini kayaknya ibu-ibu nih, perempuan. Beda nggak orgasme sama klimaks? Mohon dijawab. Sama banget, orgasme itu klimaks. Dan itulah yang dicari saat berhubungan seksual. Harus orgasme atau klimaks gitu. Mungkin beda bahasa doang ya, tapi tujuannya sama. Nah, tapi jangan sampai fake orgasm. Iya, gimana tuh? Banyak. Jadi kayak suatu penelitian bilang hampir 70% wanita itu di Indonesia itu fake orgasm. Kenapa? Biar cepat selesai. Karena dia mungkin gak menikmati. Dan sebenarnya laki-laki sebagian tuh tahu, tapi ya dia juga mau nanya malu gitu, kayak ya maksudnya dia nggak puas sih gitu kan. Padahal sebenarnya laki-laki tahu. Bagaimana cara membedakan fake orgasm dengan orgasme asli? Kelihatan kok. Jadi seluruh otot-otot menegang. Jadi bukan dari desahannya ya. Itu sekali lagi itu bisa dipalsukan. Mimik wajah juga bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan, ya? Acting kan ya di atas kasur juga. Nah, itu dari otot-otot yang menegang, terutama otot-otot di sekitar alat kelamin dan otot vagina. Jadi kalau misalnya dicengkram gitu dan kuat, itu artinya sudah orgasme seperti itu. Apalagi kalau sudah squirting gitu kan ya. Oke, jadi sama ya sebenarnya orgasme sama klimaks, cuman beda bahasa aja. Ya. Oke, lanjut lagi dari @kumaidikum xxx. Umur 46 tahun, seminggu 2 kali, standar nggak? Tapi cuma bisa sekali, nggak sanggup 2 kali. Ya ini banyak banget ya ini ya, yang kayak frekuensi yang sering segala macam gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak, dalam buku panduan medis gitu nggak ada yang normalnya berapa, normal berapa tuh nggak ada. Tapi yang kita bahas adalah disfungsinya. Disfungsi itu adalah misalnya kalau aku misalnya mengalami disfungsi seksual yang kayak jarang menginginkan hubungan seks, tapi suami juga sama-sama jarang, itu nggak ada masalah gitu kan, normal-normal aja. Kecuali kalau yang masalah kemarin kita bahas adalah perbedaan libido. Aku nggak mau tapi pasanganku mau banget, atau pasanganku nggak mau aku yang mau banget, itu kan jadi gapnya. Iya, ada gap. Bikin masalah. Itu masalah di situ sebenarnya. Tapi sebetulnya dalam DSM ya, buku panduan kami lah, itu yang dikatakan hypoactive sexual disorder adalah misalnya yang hyposeksual tuh nggak kepengen ya. Punya libido yang sangat rendah, itu adalah dia sama sekali nggak terpikir, nggak pengen dan tidak mampu merespon pasangan secara seksual ya. Itu dalam kurun waktu yang sangat dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Jadi kalau sudah dalam 6 bulan tuh kayak sama sekali nggak nafsu, bahkan kepikiran pun nggak, fantasi seksual nggak ada, dirangsang tuh nggak bisa naik, itu baru konsultasi, udah masuk gangguan gitu kan. Nah begitu juga dengan hyper, kayak ini wajar gak sih kalau 10 kali sehari segala macam. Kalau Anda lagi honeymoon 10 kali sehari wajar-wajar aja, kan gak ada gangguan gitu kan ya. Ya gak, normal-normal aja. Cuma kalau misalnya, jadi kalau misalnya hyperseksual itu kan orang banyak kan nanya, aku terlalu hyper gak sih? Itu adalah salah satu kondisinya. Yang pertama, dia setiap hari itu kita harus ngitung dulu. Jadi kalau misalnya nanya normal apa enggak, harus konsultasi dulu karena kita akan memberikan banyak kuesioner.
Jadi nggak bisa langsung cuma nanya di kolom komentar wawancara aja, nggak bisa, harus konsultasi. Betul. Kita akan wawancara, kita ngasih kuesioner berapa lama dalam sehari dia butuh untuk memikirkan hubungan seks, berapa lama dan berapa sering dia melakukan hubungan seks dalam sehari. Yang kedua, kata kuncinya adalah sudah mengganggu kehidupan. Misalnya pun dia 10 kali sehari, tapi kalau dia nggak berhubungan seksual dia nggak terganggu, belum bermasalah. Tapi kalau dia 4 kali sehari tapi harus, kalau enggak dia nggak bisa kerja, itu sudah masuk masalah, itu menggangguin. Yang ketiga, kehadiran si hyperseksual ini adalah karena alami, bukan karena obat kuat atau misalnya pengaruh obat. Misalnya kalau dia tiap hari minum obat kuat terus dia kepengen tiap hari, ya wajar dong kan, itu kan dari obat gitu. Tapi ini alami, dari dia sendiri memang pengen banget dan setiap hari dan sampai mengganggu kehidupannya, itu baru tidak wajar. Kalau sudah seperti itu langsung ajak konsultasi ya. Oke, karena memang ada profesionalnya, ada yang perlu didiagnosa lebih lanjut gitu ya, dari cerita-cerita dan juga dari pengalamannya apa yang dirasakan gitu. Oke, balik lagi kalau soal umur tidak menentukan performa seksual. Ya, jadi bisa dicatat kalau seandainya di atas 60 tapi olahraganya masih bagus, gak ngerokok, makan sehat gitu, bisa kalah yang 30-an ya kan. Dia. Oke, ini lanjut lagi, masih ada lagi ini pertanyaan kayaknya masih terkait usia juga nih dari @Yusuf_Handoko XXX. Usia 61 tahun masih bersemangat, inginnya tiap hari tapi dengkul udah ngilu dan spermanya terasa makin sedikit. Solusinya gimana? Itu dia, makanya olahraga Bapak. Ya, masih ada waktu Bapak untuk olahraga. Makanya yang pertama dengkulnya dulu dibenerin gitu kan. Walaupun kepengen kayak misalnya orang mau makan, nafsu makannya besar tapi giginya nggak ada, gimana mau makannya gitu kan. Ya sama gitu kan. Jadi kayak yang pertama kita satu-satu dulu lah, masalahnya diurai dulu lah. Kalau nanya sama saya paling cuma bisa jawab ya dengkulnya dibenerin gitu pertama. Jadi Pak Yusuf ke ahli ya, tulang mungkin atau mungkin kurang cairan sendi atau apa gitu. Ke situ dulu Pak. Nanti kalau udah fit baru konsultasinya ke sini. Iya, kalau sperma sudah semakin dikit nggak ada hubungannya Pak gitu kan. Karena kan hubungan seksual bukan untuk menghasilkan sperma tujuannya, kecuali kalau bikin anak ya, beda lagi. Nah, tapi kalau misalnya umur 61 tuh harusnya tujuannya sudah untuk kepuasan seksual aja, nggak untuk membuat anak gitu. Kalau bikin anak, kalau tujuannya bikin anak ya bukan ke saya, tapi ke ahli fertilitas gitu kan. Nah, kalau untuk seksual orgasme nggak ngaruh sama jumlah sperma yang dikeluarkan gitu. Oke, tapi memang kalau makin usia lanjut gitu, sperma makin berkurang nggak sih? Bukan berkurang, tapi kualitasnya bisa jadi menurun kalau gaya hidupnya tidak diperbaikin gitu. Nah, itu juga jadi perhatian ya untuk yang masih pada muda nih ya, umur 30-an, 40-an awal, ayo olahraga karena akan menentukan keberlangsunganmu nantinya ke depan ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan lagi dari @elvenbabi_sxx. Rekomendasi obat yang bisa digunakan dong untuk mereka yang mengalami ejakulasi dini. Nah, emangnya ada ya, maksudnya obat-obatan kayak untuk membangkit gairah seksual itu bener adanya? Sebetulnya libido ya. Ini ngomongin ejakulasi bukan libido soalnya. Ejakulasi itu lamanya keluar sperma tadi ya kan. Jadi sebenarnya ada obat-obatan. Saya nggak bisa ngeresepin di sini dong ya. Jangan sampai ada yang naruh produk nggak apa-apa. Kita nggak sponsor ya. Betul. Jangan sampai saya ngomong gini terus orangnya langsung ke apotek minta resep, jangan gitu ya. Minta obat jangan, karena ini harus dengan resep dokter. Ada obat-obatan yang memang diresepkan khusus untuk para penderita disfungsi ereksi. Yaitu namanya PDE5 inhibitor dengan berbagai macam merek. Misalnya sildenafil, tadalafil dan lain-lain. Itu ada, itu obat, memang obat, beneran obat yang harus dengan resep dokter ya. Tapi dia juga membuat banyak efek samping. Misalnya dada lebih berdebar, detak jantung lebih cepat kayak gitu-gitu. Jadi makanya sekali lagi dengan pengawasan dokter. Karena ada kasus orang yang keracunan obat kuat, ketagihan obat kuat sampai akhirnya dia bisa meninggal gitu, ada. Karena memang itu efek sampingnya bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung dan lain-lain tuh kardiovaskular dan cukup berbahaya kalau tanpa pengawasan dokter gitu ya. Itu namanya PDE5 inhibitor adalah untuk mengatasi gangguan disfungsi ereksi dan juga bisa berpengaruh untuk mengatasi gangguan ejakulasi dini. Tadi bisa, itu namanya PDE5 inhibitor. Tapi sekali lagi harus resep dokter. Ada juga herbal-herbal yang diklaim bisa membantu menurut penelitian, yaitu namanya herbal-herbal yang mengandung ekstrak tanaman dari Tribulus terrestris. Tapi kalau namanya herbal itu harus dikonsumsi setiap hari dulu selama minimal 3 bulan baru ada hasilnya. Dan obat herbal untuk mengatasi disfungsi seksual itu cukup mahal dibanding herbal yang sekedar jamu-jamu biasa. Nah, itu
gitu. Jadi kalau saran saya sih Oke. yang lebih terkontrol adalah ke dokter dulu, dicek segala macam, minta obat. Tapi kalau misalnya menurut dokter belum perlu obat nih, tinggal dibetulin aja olahraga, jam tidurnya segala macam, ya udah, mendingan nggak usah. Jalanin. Harus benar-benar diniatin. Jangan mau instan Jangan dong. mau instan gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi riset, banyak cari literasinya, terus Mm-mm. temui ahlinya kalau memang terasa sudah ada gangguan itu Ya. tadi ya. Ya. Oke, semoga terjawab. Kita lanjut lagi nih ya dari Oke. @waluyo_xxx. Perempuan. Nah, sekarang perempuan nih usia 56 tahun, frekuensi seksnya tinggi. Bahkan kalau belum klimaks puluhan kali belum merasa puas. Apakah wajar? Lagi-lagi soal umur ya. Ya umur, Aduh. performa gitu. Wajar nggak wajar ya wajar aja, asal pasangannya bisa mengimbangi. Kalau nggak ngimbangin gimana dong caranya kan? Nah itu Iya. kalau masalahnya adalah kalau pasangan nggak bisa mengimbangi. Tapi kalau selama pasangan bisa mengimbangi, itu sama sekali tidak ada masalah. Case close gitu. Orang-orang juga expert juga ya udah mau apa lagi, dong, bagus justru lah. ya usia 56 Iya. masih Masih on terus gitu ya. banget, Oh, on makanya. fire, turn on banget ya, itu bagus, berarti olahraganya mantap. Mantap, sehat lahir batin, jasmani rohani, kecuali kalau sudah mengganggu kayak hari ini belum klimaks, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau bangun tidur, nggak nafsu makan segala macam, udah mengganggu, baru konsultasi. Nah itu tadi ya dari Waluyo XXX, semoga terjawab. Kita ke pernyataan atau pertanyaan berikutnya nih ya dari warganet, dari @ian Manden XXX. Bukankah latihan ejakulasi yang dijelaskan itu, ini terkait dengan cock ring, yang alat bantu atau sex love itu, Bi. Ini menjadi pemicu sakit prostat karena sperma yang harus keluar jadi terhambat, akhirnya membeku jadi penyakit. Emang benar kayak gitu? Jadi ini nih mitos yang paling sering saya dengar kan. Jadi kayak makanya suami itu harus dilayanin, karena kalau nggak dilayanin dia nggak keluar. Kalau nggak keluar dia bisa kanker gitu kan. Enggak, coba deh Anda coba klik Google Scholar dan carilah penelitian yang menghubungkan antara frekuensi ejakulasi dengan kanker prostat. Sebetulnya tidak bisa dibuktikan, belum ada penelitian yang bisa membuktikan ini, Mbak. Walaupun ada sempat penelitian yang bilang kalau misalnya ada 2 penelitiannya. Ada penelitian yang bilang lebih sering keluar itu menurunkan resiko ejakulasi, tapi satu penelitian yang lain lagi itu orang-orang yang sering masturbasi, artinya kan sering keluar ya. Itu malah meningkatkan resiko kanker prostat. Jadi ada 2 penelitian yang kontradiksi gitu. Tapi dari keduanya itu tidak ada hubungan langsung yang menghubungkan antara benar nggak sih frekuensinya itu berpengaruh langsung sama prostat, karena kanker prostat itu sangat multifaktor. Dan akhirnya para ahli menyimpulkan bahwa sampai sejauh ini belum ada hubungannya antara seringnya ejakulasi dengan kanker prostat. Apalagi yang dibilang nanti membeku, nggak ada sperma membeku, diserap lagi oleh tubuh gitu kan, turun lagi. Jadi, nah ini juga orang-orang banyak yang takut vasektomi, yang kontrasepsi steril ya, steril yang khusus para pria, karena takut nanti kanker, kalau spermanya nggak keluar nanti jadi beku, jadi ini prostat juga. Itu sama sekali nggak betul gitu ya. Apalagi dari hanya penggunaan sex love atau sex toys itu ya. Ditahan kan nanti dia masuk lagi gitu gimana kan. logikanya Gak ada sih itu bisa menjadi menjadi penyebab prostat gitu ya. Tapi balik lagi ini kita juga edukasi seks di sini adalah obrolan dewasa ya, sekali lagi untuk pasangan suami istri yang halal ya, karena kalau nggak halal aduh bahaya penyakit di luar sana mengintai. Jadi mungkin Abby juga bisa kasih edukasi juga nih mengenai bahayanya seks bebas segala macam ya, agar juga mereka mencari pasangannya tuh yang halal, yang bisa dinikmati untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Janganlah seks bebas ini mungkin untuk anak-anak remaja juga perlu diedukasi juga nih. Zaman sekarang kan katanya frekuensi kumpul kebo makin meningkat ya sebelum pernikahan ya. Nah itu juga patut diwaspadai karena IMS, infeksi menular seksual juga semakin tinggi sekarang gitu. Ya banyak banget ya kalau dibilang penyakit menular seksual gitu ya, apalagi yang punya pasangan seks lebih dari satu, tidak menggunakan pengaman. Ini perlu diwaspadai ya. Oke, itu dia. Nanti bisa dipelajari lebih lanjutnya ya tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh seks bebas, yang tentunya jangan sampai dicoba ya, harus dihindari bersama. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Tadi mengenai sex love atau sex toys. Nah, kalau kita ngomongin juga di part sebelumnya nih, Bi, itu ada beberapa pertanyaan warganet ini berkaitan juga dengan ternyata foreplay itu macam-macam ya. Ibaratnya kalau woman on top aja tuh yang Abby bilang tuh ternyata bukan sekedar itu aja. Itu bisa dieksplorasi lagi ya ternyata ya. Gimana sih kayak misalnya cara ngasih tahu ke pasangan dari suami ke istri tuh bahwa
Mungkin ini suaminya tahu, tapi istrinya belum tahu nih. Dari teknik-teknik foreplay itu tuh gimana? Mungkin ngomongnya jangan langsung ke teknik foreplay, tapi diurut dari awal kayak kemarin aku bilang ya. Jadi komunikasi pernikahannya dulu dibenerin. Jadi kayak ngomong sama pasangan tuh lega, apa aja tuh gak ditahan-tahan. Karena kan ada banyak yang bilang, aku ngomong soal uang aja langsung ribut gitu. Ya gimana mau ngomong soal seks gitu kan. Kalau udah berhasil dibenerin dulu pola komunikasinya. Jadi kita tuh berdua tuh kalau misalnya ngomong tuh apa aja mau lega, apa aja bebas mengungkapkan, itu baru udah mulai dikasih di encourage ya untuk kayak kita kayaknya perlu nih lebih terbuka soal seksual demi kepuasan bersama, bukan aku doang atau kamu doang gitu. Yuk mau nggak kita eksplorasi lebih lanjut gitu kan, dari buku-buku kayak Kama Sutra itu kan yang bukan buku-buku pornografi gitu kan ya, itu bisa atau nggak bisa kalau misalnya nyobain yang women on top, coba deh enak nggak kalau kamu sih badannya lebih mundur atau lebih maju atau apa, jadi kayak coba-coba gitu loh, karena memang pasangan adalah ladang bermainmu gitu kan ya kan, siapa lagi kita mau main sama siapa lagi gitu kan, dan emang kita udah halal gitu kan, dan itu mah tujuan seksual adalah untuk rekreasi, dimana untuk mencapai kepuasan seksual yang bisa didapatkan dengan cara eksplorasi tadi. Jadi segi komunikasinya harus tepat sasaran ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga kan rame dari teman-temanku produser di sini. Ada yang mau disampaikan? Coba kita tunggu ya. Oh ya, silakan. Mana ya orang sebelum berhubungan tuh nonton dulu. Iya. Belum mendapatkan care yang lebih. Itu sebenarnya kelainan atau seperti apa sih? Kalau dibilang kelainan mah hampir semua orang fantasinya bisa aneh-aneh sebetulnya ya. Kayak ada klien yang sampai fetishnya sama jempol kaki. Dia akan turn on sama kalau lihat jempol kaki wanita atau lawan jenis. Ya jadi kalau misalnya dia ke musola gitu ya, lihat orang-orang yang lagi wudhu itu bisa turn on gitu kan. Itu kalau dibilang fantasi seksualnya normal apa enggak ya mungkin di luar kewajaran gitu, tapi selama dia menyalurkannya dengan cara yang benar, misalnya dengan foreplaynya fokus di jempol kaki istrinya aja gitu kan ya, nggak sama macam-macam, nggak sama yang lain. Jadi kalau bisa dibilang membayangkan dan misalnya pasangan kita keberatan ya nggak usah diomongin gitu, bayangin aja dia sendiri gitu kan. Tapi kalau sampai menonton film porno di depan pasangannya itu menyakiti hati pasangannya, itu harus dikonsultasiin gitu kan. Karena kan seks berdua. Kalau fantasinya salah satu menyalahi atau melukai pasangannya ya nggak bisa dilanjutin bisa, dong. Ya jangan memaksakan juga benar, ya, nggak bisa. benar. Itu nanti jatuhnya takutnya ruda paksa lagi. Jangan kayak begitu. Kecuali dua-duanya, iya. Dan jangan ngajak-ngajak orang lain. Kayak yang kemarin nih gerbek itu loh, yang pasangan swinger, ya kan? Ya mungkin kalau dia swinger sendiri mungkin ya nggak nyalahi hukum, tapi dia ngajak-ngajak orang dan direkam. Itu ngaco itu. Pokoknya jangan ditiru ya tuh berita-berita yang negatif seperti itu ya. Ini sekali lagi obrolan Pak Sutri ya di hubungan yang halal. Ada lagi? Ada lagi dari Eric Pur XXX. Iya. Istri sudah mengalami menopause. Ini sangat menyiksa suami yang libidonya masih tinggi, gimana? Menopause, Menopause. Ya. Menopause kan berarti hormon seksnya berkurang pasti ya, dengan ditandai dengan tidak menstruasi lagi. Tapi tadi si ibu tadi yang 56 tahun masih bisa sebetulnya gitu. Memang sih ada penurunan libido dan vagina akan terasa lebih kering karena lebih sulit untuk lebih lama waktunya untuk bisa lubrikasi. Tapi itu bisa diakali dengan lubrikan yang water based. Yang kedua, kalau misalnya memang butuh waktu lebih lama, atau misalnya dia kan kalau misalnya sudah menopause ada hot flash, ada mulai moodnya nggak stabil gitu kan, terus kayak ngerasa cepat kepanasan atau jadi pokoknya gampang lah rusak moodnya, ya dibangunlah moodnya. Jadi memang harus lebih sabar gitu. Selanjutnya sekarang ada namanya terapi hormon. Terapi hormon itu bisa buat pria yang andropause, yang mengalami penurunan hormon seks juga. Bisa juga untuk wanita yang memang menopause. Kalau misalnya hormon seksnya sangat drop dan kata dokter, ini harus ke dokter sekali lagi ya, harus konsultasi dokter, itu bisa bisa dengan terapi hormon ya silahkan. Karena itu akan sangat membantu. Terapi hormon tuh bisa misalkan rambutnya rontok nih ya, jadi lebih bagus rambutnya, kulitnya lebih bagus kayak gitu bisa. Tapi sekali lagi harus ke dokter yang berpengalaman dan certified untuk menangani prosedur terapi hormon ini. Itu bisa kok, ada banyak cara menuju Roma, menuju orgasme, ada banyak cara. Ini kan karena pasangan ya, namanya pasangan berdua. Cari solusinya sama-sama. Iya gitu. benar. Jangan cuma bisa judgmental doang. Betul, salah satu ada yang nggak srek, terus nanti ujungnya curhat ke sini, ya nggak apa-apa. Tapi intinya abis ini ya harus dicari solusi bersama. Iya. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya lagi, ini kami persilakan, nih ruang terbuka nih hari ini podcast interaksi. Gaya bercinta posisi, ada yang mengalami bahwasanya mereka sebelum bercinta utamanya itu memang ada oral sex. Oke. Oral sex itu sebetulnya
oral sex, terus blow job, hand job gitu ya kalau kita kenal bahasanya ya. Itu salah satu bentuk foreplay yang bisa membuat kedua pasangan tuh siap untuk melakukan intercourse. Siap tadi adalah pria sudah ereksi sempurna dan wanita sudah terlubrikasi sempurna gitu. Oral sex itu sangat disarankan sebetulnya kalau untuk pasangan halal dengan catatan keduanya terbebas dari infeksi menular seksual. Karena kalau misalnya ini banyak banget ya, karena pengidap HIV ternyata kebanyakan ibu rumah tangga yang ya masa mana mikir sih suaminya jajan di luar nggak tahu gitu kan ya, akhirnya berhubungan seks tanpa pengaman dan akhirnya kena gitu kan ya. Itu kalau misalnya itu bisa ketularan juga penyakit menular seksual. Misalnya kalau laki-lakinya lewat oral bisa, dan juga bukan cuma HIV, tapi kalau misalnya kayak HPV, tahu kan virus human papilloma virus gitu. Kalau misalnya amit-amit pasangan jajan di luar, ini nggak istri nggak suami ya, di luar berhubungan atau selingkuh atau jajan gitu ya, begitu balik ke situ dia oral, itu di mulutnya kan sudah ada HPV tadi kan, virus tadi. Virus tadi bisa, itu dia ngoral pasangannya, baik wanita atau pria ke pasangannya gitu kan ya. Itu menular lewat situ. Jadi kalau misalnya HPV ternyata bukan cuma hidup di daerah kelamin, tapi juga bisa naik ke tenggorokan, jadi bisa jadi kanker tenggorokan kayak gitu-gitu. Jadi kalau dia mengoral itu bisa ketularan. Jadi oral sebetulnya asal keduanya sehat tuh sangat disarankan, asalkan keduanya setuju. Karena ada banyak yang kayak aku jijik deh, nggak mau deh, nggak suka deh gitu ya, jangan mungkin atau gimana caranya gitu kan ya. Atau misalnya pakai kondom yang berasa-rasa tuh bisa juga. Makanya cukup satu pasangan Cukup aja. satu pasangan aja, jangan harus tiap. Ya kayak gitu. Itu ya. Jadi eksplorasilah pasanganmu. Iya betul. Ini kayaknya masih ada beberapa lagi nih, karena kan sebenarnya komennya itu 500 ya. Oh, Ada yang satu komen yang balas 57 gitu. Iya benar. Seru banget ya di sini. Mungkin coba kita masih menampung ini komen-komen dari warganet. Ada lagi kah yang mau ditanyain di sini? Oke, kalau nggak ada nih, ada satu lagi nih pernyataan dari Yusuf MXX, ini agak di luar nalar seperti ya. Masa ditanyanya gini nih Mbak Ebi, siapa sih yang ngajarin sperma berenang gitu? Aduh, jawaban cepat yang maha kuasa lah. Tapi kalau ngomongin soal sperma berenang, hati-hati ya. Karena di luar aja tuh sperma memang bisa berenang ya, masuk ke dalam dengan begitu cepat, apalagi lagi kondisi dua-duanya lagi subur-suburnya. Benar. Nah, kalau misalnya jawaban cepat ya yang maha kuasa pasti yang ngajarin berenang ya, yang menciptakan bisa berenang. Tapi kalau jawaban ilmiahnya adalah sperma itu punya telur punya kepala dan ekor itu sebagai kayak sirip gitu. Dia itu membutuhkan, itulah yang membuat dia bisa ergonomis gitu, cepat berenangnya. Tapi saya pernah meneliti sperma pakai mikroskop. Ada sperma yang sehat yang cepat banget gitu kan. Ada satu lagi tuh sperma yang ada yang cepat, ada yang mager, ada yang mati, ada yang diem, ada kayak pelama gitu. Ternyata tuh sperma dari orang-orang yang kurang sehat. Jadi kecepatan sperma berenang adalah tergantung dari kesehatan si orang itu, si pria ini gitu. Jadi dari gaya hidup, rokok segala macam tuh ngaruh banget sama kecepatan dia berenang. Kalau sperma yang sehat itu bisa berenang paling gak 25 mikrometer per detik. Bayangin, cepat banget. Lebih cepat dari wush ya. Cepat banget ya. Makanya cepat banget gitu kan. Nah itu, jadi memang itu didesain untuk bisa berenang dan mencapai sebelum dia mati kan, dia butuh waktu cepet ya. Karena kalau dia gak cepet, dia bisa mati karena kena asam dari vagina gitu. Dia harus cepat menuju sel telur. Jadi ya memang didesain asalkan si pria menjaga kesehatan spermanya. Oke, jadi tetap hati-hati kalau misalnya pasangan yang sudah pakai KB nih, misalnya pakai spiral, kan ada beberapa yang juga jebol tuh. Iya. Ini juga mesti hati-hati juga ya. Kalau suaminya subur banget ya jangan kemudian mengharapkan 100% dari penggunaan KB itu. Gak ada 100% sih, bahkan steril pun masih ada peluang kebobolan gitu. Ya tapi yang penting usaha. Jangan sampai bilang aku kebobolan nih, emang pakai KB apa? Enggak KB, itu bukan kebobolan itu gitu kan. Teledor, ceroboh. Oke, ada lagi? Oh ya, jangan sampai emang ini sebuah titipan bahwa kalau nggak mau hamil harus pakai KB karena nggak bisa cuma pakai metode alami dengan cabut singkong. Lalu cabut singkong mengeluarkan penis sebelum ejakulasi, karena sebelum ejakulasi itu penis sudah mengeluarkan cairan yang mengandung sperma walaupun sedikit, dan itu sudah bisa menghamili gitu. Jadi jangan sampai pakai metode cabut singkong, karena pengaman di minimarket banyak kok ya. Kalau pengaman banyak, kalau nggak mau pakai KB, tapi pengaman juga bisa jebol, bisa bobol. Semuanya bisa, asal usaha dulu, ikhtiar dulu. Kalau udah usaha tapi tetap bobol ya memang udah takdir gitu kan. Aku punya pertanyaan juga nih dari salah satu best friend aku ya, yang bilang, ini aku tuh udah
anak ketiga, tapi yang ketiga ini kebobolan karena cuma pakai pengaman itu. Tapi dua-duanya tuh merasa kayaknya udah safe nih gitu. Tapi kok bisa ya? Pakai pengaman yang di minimarket kan? Iya. Jadi memang banyak orang yang kebobolan pakai ini karena mereka tidak benar-benar tahu cara pemakaian kondom. Yang pertama, pastikan nggak expired karena kondom yang udah mau expired tuh beda baunya loh. Jadi Gitu. aku pernah lihat kan kayak expired pasti buka, coba cium bau micin kayak ada bau aneh gitu loh. Jadi emang kalau bisa kita gitu. bisa dari cium, bisa dari wanginya. Terus cara penyimpanannya jangan kena matahari, kayak simpan di dashboard mobil gitu. Ngapain? Memang mau dipamerin? Itu kena panas bisa jadi bolong gitu. Jangan simpan di saku celana, jangan simpan di di dompet, abis itu taruh di saku celana, itu kan kena gesekan, itu juga bisa bocor halus. Nah itu juga bisa. Nah jadi cara penyimpanan juga diperhatikan. Sama jangan pakai double. Kan ada yang kayak, aduh biar aman gue pakai double deh. Justru gak aman pakai double karena gesekannya bisa bikin bocor kayak gitu-gitu. Ini banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diserap ya oleh teman interaksi di sini ya. Jadi episode kali ini bukan hanya psikologi tapi seksologi. Juga. Oke, mungkin ada lagi bantuan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ya. Gimana cara menjaga hubungan intim tapi suami istrinya LDR? Wah. Kayak udah bahas kemarin ya. Kita dibahas tapi belum secara rinci lagi ya. Oke. Ini banyak banget. Saya pernah ngisi kan di suatu instansi di mana instansi itu banyak kan yang LDR yang kayak setahun sekali doang pulangnya gitu kan. Ya memang dari sisi dua-duanya terutama laki-laki memang berat katanya ya gitu kan. Saya berusaha mengalihkan ke game ya, tapi kan pasti akan ada juga tuh pikiran-pikiran itu. Jadi kalau zaman sekarang tuh ada beberapa love toys. Ini kalau saya dibilang dosa, ya saya nggak ngomong dari segi agama ya, tapi love toys itu bisa membantu pasangan yang LDR dibanding mencari atau berjajan di luar gitu kan ya. Jadi bisa VCS atau video call seks menggunakan love toys tadi yang bisa sekarang jarak jauh dan dikontrol melalui aplikasi di handphone gitu. Jadi bisa sambil VCS masing-masing di rumah, satunya tadi misalnya istri atau suami pakai, satu lagi pasangannya memegang remote control dari jauh gitu. Saya curiga yang nanya ini bukan Pak Sutri, masa nggak tahu ya caranya gimana kalau untuk melampiaskan LDR-an itu. Aduh, nih sekali lagi ya, jangan yang aneh-aneh nih yang tanya di sini kolom komen nih. Kita akan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang masih masuk di akal untuk kita jawab. Tapi beberapa kasus LDR itu justru membantu meningkatkan gairah seksual karena begitu jauh kan kangen tukeran fantasi seksual cuma VCS doang, begitu ketemu langsung. Tapi kan tergantung juga masing-masing nih apakah ada yang kuat atau enggak. Kalau Mbak Ebi termasuk yang bisa LDR. Dulu pernah LDR tapi nggak lama sih. Kayaknya nggak kuat lama-lama. Oke. Ada lagi mungkin dibantu? Penyimpangan seksual itu sebenarnya bisa dibilang tidak normal, tapi kan sebenarnya dari hasil penelitian atau mungkin dari konsultasi ke Mbak Evi, apakah ada kasus-kasus fetis-fetis yang aneh-aneh? Iya tadi fetish yang aneh itu tadi kayak fetish jempol kaki kan. Jadi fetish itu adalah ketertarikan yang kuat secara seksual terhadap objek yang non seksual. Kalau misalnya dia tertarik banget sama payudara besar ya bukan fetish, karena memang wajar seseorang tertarik sama payudara. Tertarik banget sama cowok yang berotot, yang gagah, yang berdada itu ya nggak fetish, karena memang wajar dada pria itu adalah salah satu objek seksual juga buat wanita gitu. Tapi menjadi fetish saat dia tertarik sama misalnya kukunya doang gitu kan. Kuku kan tidak objek seksual, tangannya doang gitu kan bukan objek seksual, itu namanya fetish. Kalau dibilang aneh, banyak banget yang aneh. Dan banyak juga, salah satunya kemarin yang kasus dokter yang priawan anugerah yang dia membius pasien dan berudah paksa, fetish pada orang tidur gitu kan, orang tidak berdaya, itu juga aneh. Jadi kalau sekedar sampai tahap tertarik secara seksual pada objek non seksual aja, kayak suka banget sama tadi jempol kaki atau apa, itu masih wajar selama cara pelampiasannya tidak melibatkan kekerasan seksual seperti dokter yang tadi. Kalau bisa disuka sama orang tidur, mungkin dibilang kamu tidur dulu aja, nanti aku langsung main nih pas kamu tidur misalnya, kan ada kayak gitu kan, tertarik sama orang tidur, jadi istrinya suruh tidur dulu, baru saat tidur dengan izin sebelum istri tidur, nanti kalau kamu tidur aku ini ya, aku aku intercourse ya. Oke, kata istri udah konsen baru dilakukan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia membuat orang pingsan dan berudah paksa, itu sudah masuk penyerangan seksual. Jadi fetish itu dibilang normal selama masih dalam pikiran dan fantasi yang masih bisa dikondisikan, itu normal. Tapi kalau sudah cara pelampiasannya itu melibatkan kekerasan, pelecehan, itu udah Gak, jadi balik lagi ya, kalian yang tahu sampai mana batasan diri kalian sendiri. Jadi self awareness lagi-lagi itu juga penting ya, untuk bisa menyaring, untuk bisa mengetahui sampai batasan mana. Kalau dirasa memang udah nggak wajar dan mengganggu, segeralah hubungi ahlinya untuk konsultasi.
BDSM bisa dibilang normal asal konsen dua-duanya. Karena banyak loh orang yang jadi kayak BDSM kan yang satunya masokis, satunya lagi sadomasokis gitu nih. Orang yang suka menyiksa yang powernya kuat, kalau ketemu pasangan yang memang masokis itu akan klop banget. Bahkan bisa jadi meningkatkan gairah seksual mereka. Tapi kalau ketemu sadism sama-sama sadism ya nggak cocok. Masokis sama masokis nggak cocok gitu kan. Asal mereka ketemu dengan kuncinya gitu, orang yang pas gitu sama ini dan tidak bahkan kalau misalnya sambil lebam-lebam tapi pasangannya menyukai hal itu ya itu masih oke aja. Tidak bisa dilaporkan atas tindakan KDRT asal konsen bersama gitu. Oke, nah ini kan memang panjang ya perjalanan rumah tangga ya. Di tengah-tengah tahu-tahu adalah keinginan suami seperti ini atau keinginan istri seperti ini. Ini gimana sih memecahkan masalah yang mungkin carut-marut ini biar kemudian sama-sama bisa jalan bareng lagi mencapai satu tujuan pernikahan yang langgeng dan harmonis nih, Bin. Oke, aku pernah nemu suatu kasus yang kayak tadinya fine-fine aja nih hubungan suami istri, tiba-tiba suaminya nggak tahu dapat wangsit dari mana, dia memaksa istrinya untuk berhubungan anal seks. Kan istrinya kan islami sekali kayak tapi itu kan dosa segala macam, tapi laki-laki kayak aku pengen banget gitu, gimana coba. Nah jadi di sini sekali lagi tadi pertama komunikasi, yang kedua menetapkan boundaries, yang ketiga mencari solusi bersama. Misalnya kalau nggak bisa ya udah, misalnya adalah yang katanya memakai boneka seks untuk anal seks asal tidak ke istrinya tuh ada yang seperti itu. Saya nggak ngomongin agama sekali lagi ya, karena ini bukan ranah saya. Atau misalnya pakai alat bantu, bukan pakai si suami gitu ya, pakai alat bantu untuk masukkan ke istrinya. Saya nggak tahu lah, tapi yang penting dua-duanya sama-sama sepakat. Ya. Kalau ngomongin soal agama sekali lagi bukan ranah saya, tapi yang penting dua-duanya sama-sama sepakat. Kalau misalnya istrinya nggak mau melakukan anal seks ya udah cari cara lain, gimana caranya biar dua-duanya itu terakomodasi gitu. Oke. Itu berat sih. Itu berat karena itu ini jadi agak berat gitu. Berat karena itu jadi konflik juga, jadi konflik panjang juga. Ya, apapun itu konfliknya ya, semoga bisa mencapai tujuan bersama dan ada yang menengahi tentunya. Ya, itu dia ada menengahi. Maksudnya konseling dulu ya. Konseling lah gitu ya, kalau udah sampai aneh-aneh kayak gitu, kita juga nggak bisa menjawabnya gitu ya. Yang penting tadi semua pertanyaan ataupun sebagian pertanyaan yang sudah terwakilkan, semoga bisa terjawab di sini. Terakhir deh nih sebelum closing ada lagi tanggapan dari @etnn Amin XXX. Burung emprit dimakan kancil, di balik padi ada sapu. Prit burungku kecil, membuat diriku menjadi malu. Solusinya. Jadi kecil itu seberapa sih sebenarnya, kita harus ngomongin dulu ya. Ukuran kayaknya kok orang-orang menganggungkan ukuran, bahkan ada di kolom komentar bilang ukuran itu menentukan kepuasan. Kalau saya jawab ya enggak, karena percuma ukurannya besar tapi lembek atau cepat keluar, ini enggak puas juga gitu kan. Jadi sebenarnya ukuran tidak terlalu menentukan kepuasan asalkan bukan micropenis. Micropenis itu apa sih? Kondisi genetik yang cukup langka yang diderita oleh sebagian kecil pria, di mana penisnya nggak tumbuh karena beberapa gangguan hormon dan gangguan genetik. Itu micropenis itu adalah penis yang di bawah 3 inci panjangnya, itu baru masuk micropenis. Gimana caranya? Makanya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak laki-laki, segera diperhatikan penis anaknya, karena kalau udah di bawah 17 tahun udah gak bisa terapi hormon lagi untuk micropenis gitu. Jadi harus diperhatikan nih anak-anak, ibu-ibunya yang punya anak laki-laki, kalau bisa diukur tuh penisnya berapa, karena kalau udah terlambat gak bisa diobatin lagi gitu ya. Selama bukan micropenis, itu pasti bisa memuaskan asal tadi ereksinya maksimal dan juga ejakulasinya bisa ditahan, tidak ejakulasi dini gitu kan ya. Jadi kalau dibilang kecil besar nggak terlalu pengaruh. Percuma kalau misalnya besar tapi nggak bisa ngaduk tuh percuma gitu kan ya. Bisa bikin anak nggak bisa bikin enak. Iya gitu. Kalau kecil-kecil takutnya gini, dia sangat obsesi penis besar, lalu dia ke klinik yang tidak bertanggung jawab, lalu ini kita bisa penis enlargement loh, bisa gedein penis. Lalu apa coba disuntik filler. Nah kalau disuntik filler lama-lama itu bisa membusuk dan akhirnya datang ke dokter andrologi udah parah penisnya. Mau gak kayak gitu? Gak mau kan? Nah yang penting sekarang meningkatkan performa seksual aja, ditingkatin ereksinya dan juga ejakulasinya harus maksimal gitu. Baru tahu saya ada yang sampai segitunya juga. Ada banyak banget disuntik filler loh beneran. Sampai kita kan di simposium itu kan dan aneh-aneh ya. Nah itu ya makanya bener. Nah tadi bener nih, untuk dikasih ini. Jadi kalau untuk orang-orang yang bisa menahan ejakulasinya, salah satunya adalah dengan cara mengoleskan lidocaine atau obat bius topikal. Ya misalnya tisu magic gitu ya. Ini kalau nggak nyebut merek, tapi sekali lagi itu nggak boleh pakai sering-sering. Gitu. Semoga semuanya terjawab di sini ya. Sudah di akhir
part 3 ini. Kalau mau iya. konsultasi bisa ke pakarnya. Silakan Iya, juga iya, dijelaskan dong. Jadi kalau di sini di Indonesia ini ada banyak sekali expert yang menangani seksologi sebetulnya, cuma mungkin tidak terlalu banyak yang up di media gitu kan ya. Ada kalau misalnya dari psikolog ada 2 di Indonesia yang certified dari seksologi, ada saya dan Mbak Zoya Amirin ya. Lalu kalau misalnya dokter kandungan ada beberapa gitu kan ya, tapi semuanya adalah di bawah dari Asosiasi Seksologi Indonesia gitu. Oke. Bisa DM juga ke Instagram saya untuk misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut. Ini baiknya saya kemana, ntar saya akan arahkan ke expert yang mungkin dibutuhkan. Oke, semoga Gitu. menjawab ya untuk teman interaksi kali ini, dan semoga langgeng terus untuk hubungan pernikahannya ke depan, seks yang semakin bergairah, menambah keharmonisan rumah Betul tangga. sekali. Kita pamit ya. Pamit dong. Saya Naila Husna. Dan saya Febri Rizky Yahya. Sampai jumpa. Dadah.